Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan segala yang telah Allah berikan kepada kita, maka patutlah kita syukuri atas segala nikmat yang telah diberikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan cara ittiba sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti, mencontoh apa yang menjadi suri tauladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di yaumil akhir mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak, khususnya bagi diri khatib pribadi dan bagi para jamaah pada umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, niat ikhlas tulus karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan dengan niat semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa tersebut membawa kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Mei tahun 2026 ini, kita selaku umat Islam akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah haji dan juga melaksanakan ibadah kurban. Karena ini adalah semata-mata perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita lihat dari kalender Hijriyah, sesungguhnya pelaksanaan tersebut meskipun berada di bulan Mei, tapi notabene itu akan kita laksanakan pada bulan depan. Karena secara bulan Hijriyah hari ini masih berada di bulan Dzulqa'dah. Karena pada hari Ahad besok tanggal 17 Mei baru akan dilaksanakan ru'yatul hilal dengan ketinggian hilal sekitar 5 derajat. Maka insya Allah setelah keputusan pemerintah bahwa masuk tanggal 1 Dzulhijjah, meskipun di bulan Mei, tapi itu sudah berganti bulan dari bulan Dzulqa'dah menuju bulan Dzulhijjah. Selain melaksanakan ibadah haji di bulan yang mulia ini, yakni bulan Dzulhijjah, kita selaku umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
yakni melaksanakan ibadah kurban. Semata-mata ibadah kurban yang kita lakukan, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berharap saat kita melaksanakan ibadah kurban, kita berharap pujian dari orang lain, kita berharap diingat oleh orang lain. Karena sesungguhnya innamal a'malu binniyat. Setiap kegiatan aktivitas kita, setiap ibadah yang kita lakukan di dunia ini, mari kita tata niatnya. Karena niat ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terhapus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwasanya salat kita, ibadah kita, berkurban kita, kita niatkan semua itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sisihkan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian kita laksanakan untuk ibadah kurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita lakukan diterima dan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kurban paling tidak memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi vertikal, yakni berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan kurban, maka kita niatkan diri kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti asal dari kata kurban, yakni qariba yaqrabu, kurban yang artinya dekat. Bahwa dengan berkurban, dengan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah sebaliknya. Kita berkurban, niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya ingin dipuji oleh orang lain, maka kita akan lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya daging kurban itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita tata kembali niat kita. Alhamdulillah, Allah berikan rezeki kepada kita untuk berkurban di tahun ini. Tapi tentu niatkan kurban kita, apapun yang kita kurbankan, baik itu kambing ataupun sapi, baik itu sendiri ataupun bersama dengan orang lain, maka niat kurban itulah yang akan menjadi pondasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kurban tersebut kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan jalan yang terbaik bagi diri kita. Saat kita menghadapi permasalahan di dunia, entah itu permasalahan ekonomi, entah itu permasalahan keluarga, entah itu permasalahan pekerjaan, apapun yang sedang Allah ujikan kepada kita, mudah-mudahan dengan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan jalan yang terbaik. Allah berikan solusi yang terbaik atas setiap masalah yang kita hadapi. Dan tentu ibadah kurban ini
kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi ladang pahala bagi kita di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain dimensi vertikal, yaitu hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita melaksanakan ibadah kurban ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kurban tersebut memiliki dimensi horizontal, yakni memiliki dimensi sosial. Bagaimana kita secara ikhlas melaksanakan ibadah kurban, menyisihkan uang kita, menyisihkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan membelikan hewan, kemudian dikurbankan karena Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berbagi bersama saudara-saudara kita, baik itu saudara yang dekat maupun saudara yang jauh. Kepada saudara-saudara kita yang belum mampu, yang sedang diuji ekonominya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbagi dengan daging kurban yang telah kita berikan. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita berbagi kepada saudara-saudara kita dapat menjadi wasilah saudara-saudara kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga saudara kita tersebut semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah saudara-saudara kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu hal tersebut berdampak positif bagi kehidupan dan mampu menumbuhkan nilai-nilai moral seperti kepedulian, kebahagiaan, dan kebersamaan di antara kita selaku masyarakat. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita bahwa yang diberikan, diprioritaskan adalah saudara-saudara kita yang belum mampu, yakni fakir dan miskin. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hajj ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Artinya, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Spirit kurban harus bisa menumbuhkan kebaikan dan kemaslahatan di lingkungan kita. Tidak boleh juga kita melihat apa yang telah kita terima dari kebaikan tersebut, dari banyak atau sedikitnya. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh janganlah kamu memandang rendah suatu kebaikan pun, meski kamu sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Oleh karena itu, mudah-mudahan kurban yang kita laksanakan pada hari raya Idul Adha tahun ini akan benar-benar mampu meningkatkan solidaritas dan juga soliditas sosial di lingkungan kita, sehingga mampu memunculkan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu
innahu wal ghafurur rahim.